Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Identifikasi jenis jamur dengan metode Convolutional Neural Network. Dengan dosen pembimbingnya adalah Bapak Sylvester Dian Hadi Permana, STMTI. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Di sini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Jenis jamur di dunia diperkirakan terdapat sebanyak 1,5 juta, yang dimana 200 ribunya terdapat di Indonesia. Namun, dari sekian banyak jenis jamur yang ada di Indonesia, tentu sangat sulit untuk masyarakat dalam membedakan mana jamur yang bisa dikonsumsi dan mana jamur yang beracun. Di Indonesia, kejadian keracunan paling terbaru terjadi pada daerah Papua, Kalimantan Barat, dengan korban sebanyak 13 orang pada bulan April 2021. Kejadian serupa pernah terjadi pada rentang waktu Juli hingga September pada tahun 2017 silam, dengan 39 kasus keracunan disebabkan oleh keracunan jamur. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi jenis jamur dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network. Oke, untuk batasan masalah, penelitian ini menggunakan 6 varietas jamur layak konsumsi, yaitu jamur kancing, jamur portabella, jamur merang, jamur nameko, jamur ganoderma, jamur tiram merah, dan 2 jamur beracun, yaitu jamur silitosite dan jamur payung palsu. Dan pada penelitian ini menggunakan citra jamur dengan ukuran 128 pixel kali 128 pixel dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis jamur dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network. Manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan, peneliti dapat membuktikan bahwa penggunaan metode Convolutional Network dapat membantu identifikasi jenis jamur. Dan manfaat penelitian bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan informasi untuk mengidentifikasi mana jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan mana jenis jamur yang beracun. Kemudian ada metodologi penelitian. Tahap pertama adalah studi pustaka, tahap kedua adalah pengumpulan data, tahap 3 pre-processing, tahap keempat perancangan arsitektur model Convolutional Neural Network, tahap kelima adalah pelatihan, tahap keenam pengujian, dan yang tahap ketujuh adalah analisis hasil. Ya, tahap pertama adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan meninjau penelitian terdahulu, terutama yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Studi pustaka yang pertama adalah terkait jenis jamur yang layak konsumsi serta ciri-cirinya. Selanjutnya dilakukan studi pustaka mengenai model jaringan syaraf tiruan, algoritma Convolutional Neural Network, serta beberapa metode klasifikasi lainnya sebagai bahan acuan dan pembanding metode klasifikasi Convolutional Neural Network. Pengumpulan data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengumpulan data untuk jamur layak konsumsi dan jamur yang beracun. Untuk data jamur yang layak konsumsi dikumpulkan dengan cara foto langsung dari handphone di daerah Sleman, Yogyakarta, di CV Pova Indonesia. Pengambilan citranya itu diambil dari sisi atas dan berbagai sudut jamurnya. Nah, dari citra atau foto yang sudah ditangkap melalui kamera handphone akan dikumpulkan dan dikategorikan per masing-masing varietas jenis jamurnya. Dan untuk data jamur yang beracun didapatkan dari Google Image, situs Google Image dengan gambar yang mempunyai karakteristik pixel dan ukuran yang berbeda-beda.
pengumpulan data JSON yang beracun ini dibantu dengan ekstensi tambahan dari Google Chrome, yaitu Patkun Batch Download Image. Dan pada pengumpulan data jamur ini akan diseleksi kembali ya sebelum dikumpulkan. Oke, tahap selanjutnya tahap ketiga adalah pre-processing. Pada tahap ini dilakukan pengolahan citra digital dengan proses retouch dan augmentasi data. Jadi citra awal yang tadinya memiliki ukuran berbeda-beda nanti akan disamaratakan ukurannya dengan 128 pixel untuk lebar dan 128 pixel untuk panjangnya. Untuk proses augmentasi itu diperlukan untuk menghindari terjadinya overfitting dikarenakan kurangnya himpunan data atau citra. Jadi proses augmentasi sendiri ini bertujuan untuk manipulasi citra asli untuk menjaga inti dari citra tersebut. Jadi cara kerjanya itu adalah melakukan mirroring dari kiri ke kanan dan tambah dengan rotasi sebesar 45%. Jadi citra yang sudah diaugmentasi sebenarnya citra yang asli. Kita lihat dari gambar tersebut, terdapat seekor anjing yang sedang tiduran dari sudut manapun. Hasil dari proses augmentasi ini dapat dikenali dan efisien dan sesuai dengan kriteria yang akan digunakan pada model convolutional neural network. Oke, tahap keempat, perancangan arsitektur model convolutional neural network. Pada model convolutional neural network ini terdapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu adalah feature learning dan classification layer. Feature learning ini terdapat layer yang berfungsi untuk menerima input gambar secara langsung di awal dan memprosesnya sampai menghasilkan output data multi-dimension array. Dan sedangkan untuk classification layer ini terdiri dari neuron multi-layer yang sebelumnya terhubung dengan layer lain. Pada classification layer ini menerima input dari output layer bagian feature learning. Jadi pada proses feature learning ini terdapat proses input citra, kemudian akan melakukan proses convolution dan akan melakukan ReLU, kemudian akan di-pooling dan akan diulangi kembali konvolusi, ReLU, dan pooling hingga nanti akan memasuki tahap klasifikasi. Convolution layer merupakan layer yang mengoperasikan konvolusi pada output layer. Convolution layer adalah suatu operasi aritmatika yang digunakan dalam pengolahan citra. Proses ini menerapkan fungsi output feature match ke input gambar dengan rumus sebagai berikut. ZIJK sama dengan WK ditambah FH min 1 FW min 1 FN min 1. Keterangannya adalah output dari neuron yang berlokasi pada baris I kolom J dalam fitur map pada lapisan konvolusi. SH dan SW adalah right, vertikal, dan horizontal. FH dan FW adalah bagian tinggi dari lebar dari bidang reseptif, dan FN adalah jumlah dari fitur map dari lapisan sebelumnya. XY, JK adalah output dari neuron yang berlokasi pada lapisan min 1 garis I kolom J fitur map K. WK adalah bias dari fitur map K dalam lapisan I. WU, V, K adalah bobot koneksi antara setiap neuron di fitur map K dari lapisan I dan inputnya yang terletak di baris I kolom V relatif terhadap bidang reseptif neuron yang fitur map. Kemudian ada pooling layer. Ya, jadi di pooling layer ini berfungsi untuk menjaga ukuran data sama proses konvolusi berlangsung dan menggunakan sampling integrasi rendah. Jadi di pooling layer ini terdapat proses untuk menjaga ukuran data selama proses konvolusi berlangsung. Jadi terlihat pada kiri atas itu dapat angka 2, ada 4 panel dengan warna biru, itu ada angka 2, 9, dan 4. Sekarang ini menggunakan Maxpool. Jadi
dia akan melakukan pooling mencari untuk nilai yang tertinggi. Jadi dia akan didefinisikan menjadi 9, begitu dan seterusnya. Kemudian ada full connected layer dengan rumus Y sama dengan S dalam kurung V X tambah B. Keterangannya adalah Y vektor out sama dengan vektor output, W sama dengan matriks sederhana yang memiliki bobot koneksi antar unit, X sama dengan vektor input, dan B sama dengan bias. Jadi di full connected layer ini, lapisan dalam arsitektur CNN yang dihasilkan dari serangkaian operasi konstruksi dari lapisan sebelumnya. Lapisan sebelumnya terhubung ke lapisan berikutnya. Lapisan ini berisi input dan operasi sebelumnya untuk menentukan atribut mana yang termasuk dalam kelas input. Oke, kemudian ada proses pelatihan. Proses 5. Proses pelatihan pada model convolutional neural network akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan open source platform TensorFlow dan Keras. Jadi berikut ini ada gambar dari script untuk pemodelan convolutional neural network menggunakan TensorFlow dan Keras. Di situ di script terdapat import TensorFlow, kemudian akan pembuatan model, kemudian adalah pembuatan layer konvolusi dan mengaktifkan ReLU, kemudian akan menginput shape, kemudian akan melakukan pooling dengan max pooling dan akan dikonvolusi kembali menggunakan ReLU, dilakukan pooling hingga nanti akan memproses dengan Python dan akan menggunakan softmax. Ya, jadi fungsi aktivasi yang sering digunakan pada convolutional layer ini adalah ReLU. Adalah fungsi paling populer dan dasar untuk menerangkan non-linearitas ke dalam sebuah model jaringan secara tiruan. Fungsi ini memiliki rumus max 0,x pada prosesnya. Fungsi ini mengubah nilai yang negatif menjadi 0. Dan ini sangat efektif untuk hidden layer. Jadi jika di proses pelatihan ini terdapat nilai minus, akan otomatis diberikan nilai 0. Kemudian ada tahap pengujian. Pada pengujian ini akan dilakukan pengelompokan data yang telah dilakukan pengujian berdasarkan varietas dengan menggunakan tabel confusion matrix. Pengujian model dilakukan dengan menggunakan data uji. Terdapat 10 citra pada masing-masing jenis jamur yang akan dijadikan sebagai data uji, sehingga total data uji terdapat 80 citra data. Jadi penelitian ini akan menggunakan 8 varietas jamur dari 2 jenis yang berbeda, 6 varietas dari jenis jamur yang saya konsumsi, dan 2 varietas jamur yang beracun. Jadi terdapat 8 varietas dan masing-masing varietas memiliki 10 citra. Jadi total terdapat 80 citra digital. Dalam upaya untuk meningkatkan performa dari sebuah model, maka diperlukan penambahan algoritma optimasi. Algoritma optimisasi pada penelitian ini akan menggunakan gradient descent, dan fungsinya akan bisa dilihat dari slide sebelah kanan. Terdapat fungsi stochastic gradient descent 1, kemudian ada fungsi stochastic gradient descent 2. Jadi gradient descent sendiri adalah salah satu algoritma yang paling populer untuk meningkatkan dari masalah tiruan. Algoritma ini digunakan untuk memperbarui parameter, dalam hal ini bobot dan bias. Algoritma gradient descent mudah untuk dipahami. Cara kerja algoritma ini pada dasarnya mengurangi bobot awal karena sebagian nilai dari gradient yang diperoleh. Kemudian tahap ketiga adalah analisis hasil. Jadi setelah dilakukan pelatihan dan pengujian dari proses sebelumnya pada model ini, pada tahap ini akan dilakukan analisis hasil dengan menampilkan data log dan grafik dari proses pelatihan dan pengujian. Data yang ditampilkan berupa grafik, akurasi, dan loss dari model yang ada. Selain itu juga akan dilakukan pengamatan terhadap arsitektur, fungsi aktivasi, serta algoritma optimisasi yang digunakan pada model CNN untuk melihat pengaruh dari perubahan model arsitektur, fungsi aktivasi, atau algoritma optimalisasi yang digunakan terhadap akurasi dan loss. Hasil dari perbandingan ini akan disajikan dalam tabel serta grafik pembanding pada saat proses pelatihan dan pengujian. Terima kasih.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.